Selamat pagi Sobat Boim, jumpa lagi di Si Boim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Apa kabar Sobat Boim, khususnya Sobat Boim kelas 6? Ya, tentunya luar biasa dan selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 1. Setelah mempelajari ini, diharapkan Sobat Boim dapat 1. Menjelaskan sistem tata surya, karakteristik anggota tata surya, khususnya bintang. Yang kedua, menyampaikan bagian cerita fiksi dan menceritakan secara runtut sesuai alur cerita. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan Sobat Boim semuanya. Berdoa dimulai. Sobat Boim, apakah kalian pernah keluar pada malam hari? Apa yang kalian lihat di malam hari? Ya, indah sekali, luar biasa ciptaan Tuhan. Ada apa sebenarnya di langit sana? Apakah Sobat Boim pernah membayangkan akan samakah yang kita lihat di sini dengan yang sebenarnya? Kali ini Sobat Boim akan lebih banyak tahu tentang benda-benda di langit yang ada di dalam tata surya. Wah, indah sekali malam ini. Langit tampak cerah dan bulan tampak begitu sempurna. Begitu banyak kelap-kelip bintang di atas sana. Nah Sobat Boim, jika memandang langit yang cerah pada malam hari, apakah yang terbesit di benak kalian? Pasti banyak sekali pertanyaan yang timbul di hati kalian. Sekarang, coba tuliskan apa yang kalian ingin ketahui. Oh, ada yang bertanya, ada berapa banyak bintang di langit sana ya? Mengapa bintang mengeluarkan cahaya? Sebenarnya bintang itu apa ya? Sobat Boim, mari kita pelajari lebih lanjut tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna bintang salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Matahari memiliki diameter sebesar 1,4 km, 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Matahari memiliki gaya gravitasi besar pula.
28 kali lebih besar dari gaya gravitasi bumi. Besarnya gaya gravitasi menyebabkan planet-planet dan benda-benda langit lainnya beredar mengelilinginya. Planet-planet tersebut mengelilingi matahari dalam tata surya. Lintasan peredaran planet mengelilingi matahari disebut garis edar atau orbit. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi planet. Waktu yang dibutuhkan planet untuk satu kali berevolusi disebut kala revolusi. Berputarnya planet pada sumbunya disebut rotasi. Waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya disebut kala rotasi. Nah, ini adalah tabel nama planet dan jarak planet dengan matahari serta kala rotasi dan kala revolusi. Sobat Boim, dalam subtema sebelumnya kita sudah mempelajari planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Kalian masih ingat ada berapa planet? Ya, benar sekali. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Kalian masih ingat urutan-urutan planetnya? Bagaimana? Oh ya, ada yang lupa, ada yang masih ingat-ingat lupa. Nah, mari kita ingat-ingat kembali. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk lebih memudahkan kalian mengingatnya, kita bisa menggunakan lagu. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, Sobat Boim, mudah bukan mengingatnya? Nah, coba kalian keluar di malam hari di saat cuaca cerah tentunya. Dan pemandangan apa yang akan kalian lihat? Coba bayangkan dan pikirkan apa yang akan kalian ceritakan dari pemandangan yang kalian lihat tersebut. Bisa loh nanti dari pemandangan yang kalian lihat, yang kalian pikirkan bisa menjadi cerita fiksi. Tetapi sebelumnya Sobat Boim harus tahu dulu tentang cerita fiksi itu apa dan unsur-unsur dalam cerita fiksi itu apa. Nah, apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Umumnya, karya fiksi menarik emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan di dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Adapun jenis-jenis cerita fiksi, ada 1. Novel. Novel yaitu sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Ini ada gambar contoh buku-buku tentang novel. Yang kedua, roman. Roman yaitu sebuah prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula kelahirannya hingga dewasa, bahkan sampai si tokoh meninggal dunia. Yang ketiga, ada cerpen, yaitu sebuah proses naratif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Di sini
Juga ada gambar contoh-contoh tentang kumpulan-kumpulan cerpen. Yang keempat, ada dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita tentang kehidupan seseorang atau kehidupan hewan-hewan yang terdiri dari berbagai macam jenis serta ada amanat yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti cerita tentang si kancil atau timun emas atau terjadinya suatu peristiwa dan lain-lain. Unsur-unsur dari cerita fiksi ada unsur intrinsik, yaitu yang terdiri dari tokoh, tema, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik di dalam cerita fiksi ada keyakinan penulis, subjektivitas penulis, pandangan hidup yang mempengaruhi karya, psikologi, pandangan hidup masyarakat. Alur cerita. Jalan cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu sama lain. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, Sobat Boim, setelah ini Sobat Boim mencari cerita fiksi dan membacanya ya. Setelah mengetahui tentang cerita fiksi, pasti Sobat Boim nanti bisa menceritakan cerita kepada teman-teman sesuai dengan alur cerita. Sobat Boim, hari ini kita telah mempelajari tentang bintang yang memancarkan cahayanya sendiri dan matahari yang juga termasuk bintang. Matahari mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar sehingga menarik planet-planet berputar mengelilinginya. Sobat Boim juga telah belajar tentang cerita fiksi, di mana kita bisa menceritakan sesuai dengan alur cerita secara runtuh. Jangan lupa, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas alam yang indah tanpa kita sadari bahwa kita harus menyadari kita sebegitu kecil di hadapannya. Ucapan syukur bisa kalian panjatkan melalui doa dan ibadah sesuai keyakinan Sobat Boim. Kita juga harus menjaga alam, melestarikan alam yang telah Tuhan berikan dengan cara merawat dan tidak merusaknya. Sekian pembelajaran kali ini dan tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.